Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Dedi Prasetyo. Kali ini saya akan berbagi tips cara merawat ikan cupang. Ini cara merawat ikan cupang menurut versi saya gitu. Jadi saya tertarik dengan ikan cupang dari 2010 gitu. Jadi saya udah sering eksperimen bagaimana cara menghasilkan ikan yang sehat gitu. Terus kalau kita main jenis-jenis lain juga bagaimana cara ngasih pakannya gitu. Nah, apapun makanannya, yang penting ikannya mau ya gitu. Ada yang pakai pelet, ada yang pakai jentik nyamuk, ada yang pakai kutu air, ada yang pakai cacing sutra, terus cacing darah, baby shrimp. Yang penting apapun makanannya, kalau ikannya mau nggak jadi masalah gitu. Jadi sebenarnya masing-masing pakan itu ada kegunaannya gitu. Jadi bagaimana cara kita melihat kegunaannya nanti kita bahas di video selanjutnya. Pakan apapun makanannya, kalau ikannya mau nggak jadi masalah ya. Yang penting jangan menyebabkan sisa gitu atau mati pakannya di dalam toples ikan atau soliter. Nah, itu ada rusak, jadi menyebabkan ikan jadi sakit juga gitu. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah air. Kenapa air? Karena air ini sangat penting ya kalau kita melihara ikan gitu, karena ikan hidupnya di air. Jadi yang harus kita perhatiin itu airnya gitu. Bagaimana nih kita perhatiin air? Itu yang pertama ialah kita harus sering coba-coba ya, bagaimana nih ikan nyaman gitu. Ikan nyaman itu berarti ikan tuh bikin busa. Nah, itu tandanya ikan nyaman. Terus ikan kalau dibuka sekatnya sering ngedok gitu, berarti itu menandakan air itu nyaman buat ikan gitu. Bagaimana nih kita nyeting airnya biar bisa ikan nyaman? Biasanya saya di sini menggunakan garam, bleach it, dan daun ketapang gitu. Nah, itu beda-beda tempat, beda-beda settingannya gitu. Ada yang di tempat lain menggunakan garam aja udah cukup, ada yang di tempat lain menggunakan bleach it doang atau ketapang doang udah cukup. Nah, kenapa beda-beda? Karena air di setiap tempat itu berbeda-beda gitu, kadar pH-nya berbeda, apakah entah itu suhunya berbeda gitu, ataukah dia pakai air pump atau air sumur atau air tanah, pasti berbeda-beda. Jadi kita harus pelajarin bagaimana nih ikan biar nyaman. Itu caranya sering-sering eksperimen ya gitu. Ya pokoknya tandanya ikan nyaman itu dia bikin busa. Itu faktor paling utama yang menyebabkan berbusa ialah ikan nyaman. Terus juga untuk air kita harus kuras ya. Saya biasa di sini kuras seminggu 2 kali gitu. Jadi yang penting nih kita kasih pakan jangan sampai sisa. Nah, terus kalau ikan tuh buang air harus kita perhatiin tuh, bisa juga kita sedot kotorannya gitu, terus kita tambah lagi, bisa juga kita kuras total. Biasanya saya di sini nggak sesedot ya, saya kuras total seminggu 2 kali gitu. Jadi udah istilahnya saya udah sering nyoba begini ya, paling pas itu seminggu 2 kali saya kuras total, itu ikan nyaman semua. Sekian video dari saya, nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.